Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari saudara Irfan dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mau bertanya, mohon maaf sebelumnya apabila kurang sopan. Apakah termasuk zalim apabila kita membuang-buang air mani dikarenakan untuk menunda kehamilan, dan apa hukumnya mengeluarkan air mani di luar seperti itu? Terima kasih sebelumnya. Baik, nanti ada pembahasan tentang masalah menjaga kehamilan atau kontrasepsi itu bermacam-macam. Baik, yang pertama adalah hukum menahan, menunda kehamilan bukan sesuatu yang terlarang, asalkan tujuannya bukan takut melarat. Kalau Anda menunda kehamilan karena takut melarat, ini kurang ajar kepada Allah. Tapi yang menunda kehamilan karena ingin mengatur biar anak saya gak gede, bisa ngerawat, bisa ini, boleh-boleh saja. Cuman cara menundanya ada yang cara benar dan cara haram. Cara yang benar adalah, cara yang diperkenankan adalah dengan cara azl. Ini sudah hampir disepakati. Azl itu, asalkan ada kesepakatan dari suami istri, azl itu adalah mengeluarkan air mani di luar rahim. Jadi seorang suami di saat ingin keluar mani, dikeluarkan di luar. Itu namanya azl. Kata Sayyidina Jabir dalam riwayat, kunna na'zil wal wahyu yang zil. Ini pernah terjadi pada sahabat Nabi yang berkata, kami pernah melakukan azl, yaitu mengeluarkan sperma di luar dan dalam keadaan wahyu masih turun. Kalau memang dilarang, pasti ada pesan datang kepada Nabi. Ternyata tidak ada larangan. Dari inilah maka termasuk seperti itu, membuang sperma di luar asalkan tujuannya bukan takut melarat, maka itu hal yang diperkenankan. Kemudian apalagi cara yang diperkenankan untuk itu? Mohon maaf, kalau dengan mohon maaf selama ini yang aman karena tidak ada urusan dengan orang lain, seperti menggunakan kondom. Baik, meningkat lagi, apalagi mohon maaf yang pakai apa, spiral, apa itu namanya, IUD, maka itu dengan catatan, kalau itu dengan catatan, kalau dalam keadaan nyantai-nyantai tidak perlu. Artinya Anda tidak pernah punya tujuan, tidak ada penyakit di dalam diri Anda, maka kalau Anda menggunakan IUD karena Anda melibatkan orang lain, ada orang lain yang harus menjelajah wilayah yang terlarang tersebut. Baik, maka kalau menggunakan IUD di sini atau spiral tersebut, kalau yang memasang adalah suamimu sendiri, jelas nggak ada masalah. Sama kasusnya seperti kondom. Kalau yang memasang adalah suamimu sendiri. Tapi kalau yang memasang orang lain, kalau memasang orang laki-laki, awas, hati-hati, haram jelas sini. Jika yang memasang perempuan pun ada aturannya, sebab perempuan dengan perempuan pun kalau urusan yang wilayah itu aurat besar, baru boleh melihat dalam keadaan darurat. Kalau tidak ada darurat, tidak boleh. Darurat apa? Mau melahirkan. Darurat itu apa? Memasang IUD karena apa? Karena mungkin kalau dia hamil mati, atau mungkin akan kandungannya tidak benar, kan menurut dokter ada penyakit begini-begini, maka boleh. Tapi kalau dalam keadaan normal jangan gunakan IUD. Dalam keadaan saya nggak ada rasa takut untuk sakit dan sebagainya, tidak ada petunjuk dokter, kenapa gunakan itu semuanya? Karena apa? Kenapa? Jangan. Karena di sini melibat, kecuali kalau yang menangani suamimu sendiri beres, nggak ada masalah. Yang menangani, kalau yang menangani orang lain karena Anda melibatkan orang untuk melihat wilayah Anda, biarpun sama-sama perempuan, aurat besar tetap haram. Baik. Ini IUD atau spiral. Adapun yang lainnya yang menjadikan, misalnya menjadikan kehamilan tidak mungkin ada, itu hukumnya haram. Apa, vasektomi, tubektomi, atau istilahnya apa dalam istilah medis, yang tidak mungkin bakal melahirkan lagi, hukumnya adalah haram, kecuali memang petunjuk dokter bahwasanya wanita tersebut tidak boleh melahirkan. Kalau melahirkan terancam kematian karena sudah penyakit yang sudah parah, maka boleh seperti itu. Karena takut mati, atau akan keluar keturunan yang berpenyakit sesuai dengan petunjuk dokter, baru diperkenankan saat itu. Kalau dalam keadaan sehat melakukan yang demikian itu mendahulukan Allah. Kan saya sudah punya anak 2, terus kan sudah punya anak 5, terus ya makanya saya putus saja biar nggak punya anak selamanya. Bagus, seolah-olah kamu bisa menjamin anaknya hidup semuanya. Kalau anakmu mati semua kau bingung nanti. Jangan mendahului Allah, jangan melakukan sesuatu yang menjadikan Allah murka. Gunakan sesuatu yang mungkin bisa nambah lagi, mungkin sehat, setelah itu nambah lagi. Ini adalah gambaran tentang menggunakan alat kontrasepsi atau bagaimana menjaga atau menjaga jarak kehamilan.
Baik, ini saja. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar dan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya, dan semoga menjadikan kita semua semakin berhati-hati di dalam menjalani segala sesuatu. Jika ada fatwa ulama, ayo kita dengar. Jangan nuruti hawa nafsu. Hawa nafsu dibarengi iblis dan setan akan membawa jauh daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.